Aku baru saja menemukan sebuah toko hewan aksolotl yang ditinggalkan, dan toko itu penuh dengan beberapa jenis aksolotl paling langka di seluruh dunia. Mulai dari yang berwarna emas, yang melanistik, sampai ada juga yang bisa menyala dalam gelap. Tapi itu belum semuanya. Karena toko hewan ini memang khusus aksolotl, mereka punya beberapa morph paling langka yang bisa kamu temukan. Termasuk jenis yang paling mahal, yaitu aksolotl mosaik. Spesies ini bisa berharga lebih dari $10.000. Dan pemilik lama toko hewan ini bilang ke saya kalau ada beberapa di sini, bersama dengan banyak jenis aneh lainnya yang bahkan belum pernah saya dengar. Jadi misi saya adalah menjelajahi seluruh toko untuk menyelamatkan setiap aksolotl sebelum terlambat. Tapi ini tidak akan mudah karena aksolotl-aksolotl ini sudah ditinggalkan di sini selama 2 minggu sejak toko ini tutup, yang berarti waktu mereka hampir habis. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana sekarang. Ada begitu banyak kolam dan akuarium yang penuh dengan aksolotl dan entah apa lagi. Maksud saya, lihat saja papan tandanya. Di situ tertulis aksolotl langka seharga $500. Dan ada lagi di sana yang bertuliskan aksolotl mutan seharga $1.000. Saya tidak yakin itu maksudnya apa, tapi saya juga melihat sebuah akuarium besar yang bertuliskan tidak dijual. Mungkin disitulah mereka menyimpan aksolotl yang paling langka. Jadi saya pikir kita akan menjelajahinya di akhir video. Tapi untuk sekarang, saya mulai mencari. Pertama, ada rak besar penuh akuarium. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita temukan. Wah, akuarium-akuarium ini kotor banget teman-teman. Maksud saya, lihat betapa hijaunya airnya. Apapun yang ada di sini jelas tidak punya banyak waktu lagi. Jadi kita harus cepat. Saya langsung mulai melihat-lihat. Pertama ada toples-toples kecil ini yang sebagian besar kosong, kecuali 2 toples ini yang berisi banyak udang berwarna-warni di dalamnya. Mereka ini memang keren, tapi sayangnya mereka terlalu kecil untuk diambil. Jadi, saya memutuskan untuk membiarkan mereka di sana dan lanjut ke yang lain. Dan tepat di sebelah udang tadi, ada toples yang berisi bayi ikan buntal. Entah bagaimana, saya berhasil menangkap ketiganya dan saya masukkan ke dalam ember berisi air bersih. Tapi saat saya terus berjalan, saya menemukan sebuah akuarium yang jauh lebih besar dan di sanalah saya menemukan aksolotl pertama saya. Ya ampun, Helen, lihat ini. Kita benar-benar menangkap sesuatu. Itu di sana adalah bayi aksolotl kecil. Untungnya dia masih hidup. Saya sempat sedikit khawatir melihat betapa kotornya akuarium-akuarium ini. Kalau kalian belum tahu, aksolotl adalah hewan yang sangat sensitif. Mereka membutuhkan air yang sangat bersih untuk bisa bertahan hidup. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, dia masih hidup, yang berarti kita menemukannya tepat pada waktunya. Namun saat saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa beberapa kakinya hilang. Sekarang jangan khawatir, aksolotl sebenarnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Tapi itu berarti ada sesuatu di akuarium ini yang menyerangnya. Jadi saya segera memindahkannya ke dalam ember berisi air bersih dan saya terus menyendok di sekitar ketika tiba-tiba ini terjadi. Astaga, Helen, lihat di sana. Lihat, ada aksolotl lain di sini. Saya benar. Nah, saya dapatkan dia. Astaga, lihat semua alga itu. Itu menjijikan. Lihat itu. Kita menemukan aksolotl lagi dan yang ini sebenarnya sedikit lebih besar. Keren sekali. Wah, tunggu sebentar. Saya rasa aksolotl ini cacat. Lihat ini. Kamu bisa lihat di sini, ekornya terbelah 2. Yang berarti ada sesuatu yang menggigit ekornya dan dia mencoba menumbuhkannya kembali, tapi ternyata tumbuh kembali dengan 2 cara yang berbeda. Itu adalah kelainan yang sangat langka. Saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Itu gila sekali. Sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, sebagian besar akuarium ini diberi label tentang isinya dan berapa harganya. Tapi yang ini hanya bertuliskan bayi aksolotl $45. Yang berarti ini hanya aksolotl biasa dan tidak ada yang langka. Tapi seiring video ini berjalan, aksolotl-aksolotl yang ada akan semakin langka dan semakin mahal. Setelah itu, saya menemukan akuarium lain yang penuh dengan air kotor. Dan setelah menjaring sebentar, saya berhasil menangkap satu lagi aksolotl. Tapi yang satu ini istimewa. Nah, kalian pasti bisa lihat kalau ini bukan aksolotl biasa. Yang satu ini albino dan itu membuatnya jauh lebih langka. Dan dia sebenarnya cukup besar, tapi mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari ini. Dan saya bisa jamin, kita akan menemukan yang ukurannya raksasa di toko hewan peliharaan ini. Tapi ini tetaplah temuan yang sangat keren. Dan ini satu lagi aksolotl yang berhasil diselamatkan. Namun saya yakin masih ada ratusan lagi di sini, jadi kita harus terus mencari. Pada titik ini, hanya tersisa beberapa akuarium lagi di rak ini. Dan di dalam akuarium berikutnya, ada sesuatu yang benar-benar tak terduga. Wah, apa itu barusan teman-teman? Astaga! Ada sesuatu di dalam sana, saya tidak tahu itu apa. Saya rasa itu bukan aksolotl, tapi sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menangkapnya. Jadi saya menyerok sekali lagi, dan langsung saja, saya menangkap sesuatu yang ternyata adalah katak bercakar Afrika albino raksasa.
Tidak mungkin. Saya belum pernah melihat katak bercakar Afrika sebesar ini, teman-teman. Lihat ukurannya. Dia benar-benar gemuk. Saya benar-benar tidak menyangka ini, teman-teman. Saya kira hanya ada aksolotl di toko hewan peliharaan ini. Tapi mengingat kita sudah menemukan udang, ikan buntal, dan katak ini, sepertinya tidak begitu. Jadi ya, itu akan membuat misi penyelamatan ini jadi jauh lebih sulit, karena siapa tahu apa lagi yang akan kita temukan. Oh tidak, santai saja bro. Kami hanya mencoba menyelamatkanmu. Kembali ke sini. Saya langsung memasukkan katak itu ke dalam ember, dan saya lanjut ke akuarium terakhir di rak ini. Dan saya berhasil menemukan aksolotl lain yang ukurannya paling besar sejauh ini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ember kita mulai cepat penuh. Tapi perjalanan kita masih panjang. Jadi saya berjalan ke sisi lain toko hewan dan langsung menemukan sesuatu yang gila. Oh, Helen, sepertinya kita dapat sesuatu. Lihat ini. Saya tahu saya melihat sesuatu di sana. Di mana ya? Ini dia. Ya ampun, gak mungkin. Lihat ukuran aksolotl itu. Oke, ini jelas yang terbesar yang kita temukan sejauh ini. Tapi ini juga yang paling langka. Jadi, ini disebut aksolotl melanistik dan mereka dikenal karena warnanya yang benar-benar hitam. Maksud saya, lihat itu. Mereka benar-benar tidak punya warna. Bahkan insang dan matanya sepenuhnya hitam. Dan ya, ini jelas yang terbesar yang pernah saya lihat. Sekarang, seperti yang bisa kamu bayangkan, karena aksolotl ini sangat langka, harganya juga sangat mahal. Tertulis bahwa yang ini bernilai $300, itu gila, tapi ini masih jauh dari yang paling berharga yang akan kita temukan. Ingat, kita masih mencari aksolotl mosaik seharga $10.000, dan itu bisa ada di mana saja. Jadi, saya terus menyerok ke sana-sini, dan akhirnya saya menangkap sesuatu yang lain. Oh, kita dapat satu lagi. Lihat ini. Lihat itu. Kita dapat aksolotl lagi. Ada berapa banyak di sini kalian? Ini gila. Sepertinya ini hanya aksolotl biasa. Tidak ada yang istimewa, tapi dia benar-benar besar. Lihat itu. Lihat, ada satu lagi di jaringko. Oh, dan yang ini bukan yang biasa. Ternyata ini adalah aksolotl emas. Dan mereka adalah salah satu spesies favorit saya. Tidak tertulis berapa harganya di stiker, tapi saya yakin itu sangat mahal. Jadi saya masukkan keduanya ke dalam ember dan saya lanjutkan pencarian saya ketika tiba-tiba saya menangkap sesuatu yang lain. Tapi itu bukan aksolotl. Oh, kamu pasti bercanda. Lihat apa yang baru saja kita tangkap. Itu di sana adalah bayi kecil kura-kura moncong babi. Astaga. Nah, kalau kalian belum tahu apa ini dianggap sebagai salah satu kura-kura air tawar paling langka yang bisa kamu pelihara. Sekarang, saya tidak terlalu terkejut kalau kita menemukannya. Mereka memang mencantumkannya untuk dijual. Namun, itu tidak menjamin kalau kura-kuranya masih ada di sana. Kami sudah menemukan beberapa akuarium kosong yang katanya ada isinya, seperti aksolotl biru itu. Tapi, saya senang kura-kura itu memang ada karena kura-kura ini sangat langka dan sangat mahal. Maksud saya, lihat ini. Harganya $800. Itu benar-benar gila. Oke ya, kamu pasti akan ikut pulang denganku. Setelah itu, semuanya mulai melambat. Dan aku mulai berpikir kalau akuarium ini benar-benar kosong. Tapi saat aku mengambil serokan terakhirku, aku mengangkat aksolotl paling langka sejauh ini. Oh tidak, lihat itu. Tidak mungkin. Helen, apa itu yang kupikirkan? Awalnya aku pikir ini aksolotl biasa, tapi ternyata bukan. Yang satu ini disebut aksolotl tembaga, dan ini jelas yang paling langka yang sudah kita temukan sejauh ini. Dan ukurannya juga sangat besar, lihat itu. Ukurannya benar-benar lebih besar dari tanganku, itu gila banget. Nah, hal keren dari toko hewan peliharaan ini adalah mereka punya banyak bagan di sekeliling yang menunjukkan berbagai jenis morph aksolotl. Dan kalau kamu lihat, kita sudah menemukan beberapa di antaranya. Kita sudah menemukan aksolotl tembaga, emas, albino, bahkan yang melanistik. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, masih ada banyak lagi. Dan mereka akan semakin sulit ditemukan seiring berjalannya video ini. Jadi, aku langsung saja memasukkan aksolotl tembaga ke dalam ember dan aku lanjut mencari. Dan berikutnya adalah deretan akuarium yang sangat panjang ini. Tapi yang tidak aku tahu, disinilah toko hewan peliharaan menyimpan beberapa makhluk paling gila yang mereka punya. Oh, lihat, aku melihat sesuatu di yang ini. Apa itu? Apakah itu udang karang? Aku rasa iya, teman-teman. Sini kawan, kami mencoba menyelamatkanmu. Oh, tolong, jangan capit aku. Astaga, lihat ukuran makhluk ini. Oke. Ya, aku benar-benar tidak menyangka itu. Tapi seperti yang sudah kita pelajari, bisa saja ada apa saja di toko hewan peliharaan ini. Ayo, lepaskan jarinya kawan, ayo. Kamu sudah selesai. Nah, begitu. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, ini bukan udang karang biasa. Ini sebenarnya lobster putih langka, dan ini jelas yang terbesar yang pernah aku tangkap. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, dia benar-benar ditumbuhi alga di seluruh tubuhnya. Itu menunjukkan sudah berapa lama dia ditinggalkan di sini. Jadi, anggap saja kamu beruntung, kami baru saja menyelamatkanmu. Oh tidak, dia mencoba menjepitku. Tolong jangan lakukan itu.
Oke, mari kita masukkan dia ke dalam ember. Untungnya aku berhasil memasukkan udang karang itu ke dalam ember tanpa terjepit. Dan aku terus lanjut. Tepat setelah itu, aku menangkap sesuatu lagi. Oh, sepertinya aku dapat sesuatu di sini. Apa itu? Itu ikan? Nggak mungkin. Ini adalah ikan pertama kita di video ini. Oh, tenang. Ini apa, teman-teman? Dia panik sekarang. Tunggu, aku rasa aku tahu ini apa. Teman-teman, ini adalah ikan lele gulper. Oh, itu keren banget. Ikan-ikan ini dikenal sangat agresif dan mereka sebenarnya bisa memakan ikan lain yang ukurannya 2 kali lebih besar dari mereka. Pada dasarnya, apapun yang muat di mulut mereka akan mereka makan. Dan ya, kita tidak terlalu sering menangkap mereka. Jadi ini benar-benar temuan yang keren. Sekarang, karena kita tidak ingin ikan lele gulper ini memakan hewan lain yang sudah kita selamatkan, aku memasukkannya ke dalam ember sendiri dan aku lanjut menjelajah. Dan setelah beberapa kali menyauk lagi, ini terjadi. Oh, kita dapat axolotl lagi. Lihat ini, mari kita lihat. Apa itu? Sepertinya albino lagi. Wah, tunggu sebentar. Tidak, ini sesuatu yang berbeda, teman-teman. Oke, tahu tidak? Mari kita lihat bagan morph di sini, karena yang satu ini tidak punya mata merah. Jadi ini jelas bukan albino. Aku sebenarnya pikir ini leucistic. Itu yang belum kita temukan. Axolotl leucistic sangat mirip dengan yang albino. Satu-satunya perbedaannya adalah pada matanya. Oke, perlahan tapi pasti kita sedang mengumpulkan semua axolotl. Tapi kita masih punya banyak lagi yang harus didapatkan dan mereka akan semakin langka. Jadi aku masukkannya ke dalam ember bersama yang lainnya. Dan aku terus mencari di dalam akuarium dan aku berhasil menemukan beberapa axolotl biasa lagi serta ini, yaitu ikan buntal Amazon. Namun semuanya berubah ketika aku menemukan axolotl lain, tapi yang satu ini tidak bergerak. Waduh teman-teman, sepertinya kita sedikit terlambat untuk yang satu ini. Sepertinya dia tidak selamat. Ini pertanda yang sangat buruk. Ini berarti axolotl-axolotl di sini sudah kehabisan waktu. Jadi ya, kita harus segera menyelamatkan sisanya. Dan ternyata axolotl-axolotl ini punya waktu lebih sedikit dari yang aku kira. Karena berikutnya aku menemukan akuarium lain yang rusak dan bocor besar. Sebagian besar airnya sudah habis, tapi masih ada sedikit yang tersisa. Jadi aku cuma berharap apapun yang ada di sini masih hidup. Oh, ini gawat teman-teman. Sebentar lagi akuarium ini tidak akan ada airnya sama sekali. Jadi kita benar-benar harus cepat. Sekilas akuarium ini terlihat benar-benar kosong. Tapi setelah aku mencari-cari sebentar, aku melihat sesuatu. Dan itu adalah axolotl yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Teman-teman, lihat ini. Ada seekor axolotl di sini dan ukurannya sangat besar. Itu pasti yang terbesar sejauh ini. Dan tahu tidak, aku juga pikir ini spesies baru. Oke, tahu tidak, lupakan saja jaringnya. Aku bahkan tidak yakin dia akan muat di sini, jadi aku akan coba langsung menangkapnya saja. Ayo kawan, kami berusaha menyelamatkanmu. Nah, berhasil. Dia licin sekali teman-teman. Lihat ukuran axolotl ini. Astaga. Sekilas ini memang terlihat seperti leucistic biasa. Namun jika kamu lihat pada stiker ini, tertulis namanya adalah axolotl bluegill. Nah, mereka mendapat nama itu karena insangnya berwarna biru, bukan merah seperti biasanya. Dan aku bahkan tidak melihatnya di bagan axolotl. Jadi, axolotl ini pasti sangat langka. Dan untungnya, dia masih hidup. Mengingat hampir tidak ada air di dalam tangki, tapi mungkin masih ada lagi di sini. Jadi, aku terus mencari, dan akhirnya aku menemukan sesuatu lagi. Oh, Helen, sepertinya kita dapat axolotl lagi. Oh, yang ini penampilannya aneh banget teman-teman. Lihat itu, ya ampun. Sekarang, aku sebenarnya tahu jenis apa ini. Ini disebut axolotl golden copper. Dan ini adalah campuran antara dua morph yang sangat langka. Lihat, warnanya seperti koper, tapi juga punya bintik-bintik emas keren di seluruh tubuhnya. Dan sama seperti axolotl bluegill, aku bahkan belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jadi ya, mereka jelas tidak mudah ditemukan. Tapi yang kita pelajari dari toko hewan peliharaan ini adalah mereka punya semua jenis axolotl di seluruh dunia. Jadi ya, siapa tahu apalagi yang akan kita temukan. Aku langsung memasukkannya ke dalam ember bersama yang lainnya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, embernya sudah cukup penuh. Jadi aku memutuskan untuk memindahkan mereka ke dalam cooler besar ini. Dan di sini kamu benar-benar bisa melihat berapa banyak axolotl yang sudah kita selamatkan. Tapi ini masih belum seberapa. Masih banyak akuarium dan kolam yang harus kita jelajahi. Jadi kita harus terus lanjut. Oke teman-teman, akuarium ini kelihatannya cukup kosong dan hanya ada 2 stiker di sini. Jadi aku pikir kita sudah mengambil semuanya. Tunggu, oh tidak, lihat di sana Helen. Sepertinya aku melihat sesuatu bergerak. Apa itu? Masih ada sesuatu di sini. Aku dapat dia. Tidak mungkin. Ini axolotl leucistic kecil. Ya ampun, hampir saja aku melewatkannya teman-teman. Untung dia berwarna putih semua, kalau tidak, aku pasti tidak akan melihatnya di sana. Tapi untungnya, kita berhasil menemukannya dan mengeluarkannya.
Setelah itu, aku memeriksa lagi untuk memastikan akuarium benar-benar kosong. Lalu aku lanjut ke akuarium berikutnya. Dan disitulah aku menemukan axolotl paling aneh sejauh ini. Ya ampun, Helen, lihat ini. Aku melihat seekor axolotl di sini, tapi sepertinya ada yang salah dengannya. Kalau kamu lihat lebih dekat, dia hanya punya insang di sisi kiri kepalanya. Kamu lihat itu? Itu gila banget. Oke, mari kita coba tangkap dia supaya kita bisa lihat lebih dekat. Ayo teman kecil, kami akan menyelamatkanmu. Aku harus sangat hati-hati, aku tidak tahu apakah dia terluka atau bagaimana. Lihat ini teman-teman. Oke, ini pasti axolotl dengan penampilan paling aneh yang pernah aku tangkap. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini teman-teman? Oke, axolotl ini pasti seperti satu dari sejuta. Dan itu mungkin menjelaskan kenapa dia tidak dijual. Biasanya kalau toko punya sesuatu yang tidak dijual, itu berarti barang itu sangat spesial. Dan ya mungkin dia memang lahir seperti ini, atau mungkin dia pernah terluka. Aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia sangat unik dan mungkin jadi axolotl favoritku sejauh ini. Dan itu juga menjelaskan kenapa namanya Lefty. Awalnya aku agak bingung, tapi sekarang itu jauh lebih masuk akal. Nah, karena axolotl ini sangat spesial, dia punya seluruh akuarium ini untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, tidak ada yang menyerangnya. Jadi, aku langsung memindahkannya ke ember sendiri dan aku melanjutkan pencarianku. Dan tepat di sebelah akuarium itu ada satu lagi yang isinya benar-benar berbeda. Oh, itu kura-kura ya? Lihat di situ Helen, ada kura-kura kecil di sini. Sini teman kecil, kami hanya ingin menyelamatkanmu. Wah, lihat itu, dia lucu sekali. Oke, aku tidak menyangka ini, tapi yang ada di situ adalah kura-kura Brazil albino. Dan jujur saja, aku cukup terkejut dia masih hidup sekarang, karena air di sana benar-benar kotor dan bahkan tidak ada filternya. Jadi ya, aku rasa bisa dibilang kita menemukan dia tepat pada waktunya. Jadi aku memasukkannya ke dalam ember berisi air bersih, dan aku terus mencari-cari apakah aku bisa menemukan kura-kura lain, ketika tiba-tiba ini terjadi. Aduh, ya ampun. Sesuatu baru saja menggigitku di dalam sana. Apa-apaan ini? Apa ada kura-kura snapping di sana? Ya ampun, aku gemetaran sekarang. Sesuatu benar-benar menggigitku. Oke, biar aku tahu nggak? Biar aku pakai jaring saja. Itu ide bagus. Ini pasti kura-kura snapping atau seperti mata-mata. Di mana dia? Ayo dong. Oh, itu dia. Aku dapat dia. Ini memang kura-kura snapping. Lihat, dia... Oh, dan dia sebenarnya cukup besar. Oke, itu agak menakutkan. Tenang kawan, kami cuma mau membantumu, oke? Aku nggak percaya aku benar-benar digigit di sana, tapi untungnya dia nggak menggigitku terlalu parah. Aku cuma dapat luka tusuk kecil di situ, tapi itu bisa saja jauh lebih buruk. Kalau kalian belum tahu, bahkan bayi kura-kura snapping punya gigitan yang sangat kuat. Dan ya, aku benar-benar bisa kehilangan satu jari yang jelas nggak bagus. Lihat dia. Oh, dia ngompol. Oke, tahu nggak? Mari kita masukkan saja dia ke ember. Dia nggak senang. Nah, itu ternyata jadi kura-kura terakhir di akuarium ini. Jadi, aku lanjut ke sisi lain toko hewan peliharaan, di mana akuarium ikannya jauh lebih besar. Jadi, siapa tahu kita bakal nemu apa. Oke, kita mulai dari akuarium ini. Aku belum melihat apa-apa, tapi airnya benar-benar keruh. Mari kita lihat. Ada siapa di sini? Oh, tunggu sebentar. Helen, kita ternyata dapat sesuatu di jaring pertama kita. Itu apa? Sepertinya itu semacam ikan. Oke, ini jelas bukan axolotl. Ini sebenarnya disebut ikan gobi naga, dan mereka adalah salah satu ikan dengan tampilan paling menyeramkan di dunia. Maksudku, lihat saja wajahnya. Itu benar-benar terlihat seperti alien sungguhan. Aduh, dia ternyata punya gigi yang sangat tajam. Nah, sekarang kita tahu ada ikan di sini, aku terus menjala di sekitar dan tiba-tiba aku menangkap satu lagi. Tapi yang ini jauh lebih langka. Oh astaga Helen, kita dapat ikan lagi di sini, tapi yang ini jauh lebih besar. Tenang saja teman-teman, lihat ukuran ikan ini. Nah, ini disebut ikan gobi sapi air. Jadi ini adalah spesies gobi lain. Mungkin ini seperti akuarium khusus gobi, aku juga nggak tahu. Tapi yang satu ini jauh lebih langka dan ukurannya bisa jauh lebih besar. Selain itu, mereka juga sangat agresif. Mereka ini sangat mirip dengan ikan gabus yang sebenarnya ilegal. Jadi ya, ini benar-benar penemuan yang keren. Setelah memasukkan gobi sapi air ke dalam ember, aku berhasil menemukan 2 ikan lagi, termasuk anak ikan lele ekor merah ini dan yang satu lagi yaitu ikan lele gergaji kecil. Kedua ikan ini suatu hari nanti akan tumbuh sangat besar, tapi untuk sekarang mereka masih bayi kecil. Jadi aku lanjut ke akuarium berikutnya, tempat mereka memelihara beberapa axolotl paling langka mereka. Oke teman-teman, aku agak gugup sekarang. Dilihat dari stiker-stiker ini, seharusnya ada axolotl yang luar biasa di sini. Aku cuma berharap mereka masih hidup. Jadi aku mulai menjaring di sekitar, tapi keadaannya tidak terlihat baik. Dan tidak ada tanda-tanda axolotl sama sekali.
Dan tepat saat aku hampir menyerah, ini terjadi. Oh, Helen, lihat. Aku pikir aku melihat sesuatu di sini. Apa itu? Aku cukup yakin itu axolotl. Yah, benar, kita dapat dia. Ya ampun, ini besar sekali teman-teman. Oh, dan ini jelas bukan yang biasa teman-teman. Kita benar-benar dapat jackpot. Yang satu ini disebut Firefly axolotl. Dan ini salah satu yang paling gila di dunia. Aku selalu ingin menemukan satu, tapi mereka sangat langka. Dan alasan mereka disebut Firefly axolotl adalah karena kepala dan tubuh mereka berwarna hitam, sementara ekornya albino, dan benar-benar bisa menyala dalam gelap, persis seperti kunang-kunang. Dan itu tidak terjadi secara alami. Makhluk-makhluk ini sebenarnya dibuat di laboratorium. Jadi, ketika axolotl masih dalam bentuk telur, para ilmuwan akan campur tangan dan mereka akan menggabungkan satu yang normal dengan satu albino untuk pada dasarnya membuat satu yang setengah-setengah. Dan seperti yang bisa kamu bayangkan, itu tidak mudah dilakukan. Jadi, axolotl-axolotl ini sangat langka. Dan ini jelas titik favoritku sejauh ini. Nah, sekarang kita bisa mencoret Firefly axolotl dari daftar. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, kita masih punya beberapa lagi yang harus ditemukan, termasuk mosaik seharga $10.000. Jadi aku masukkan dia ke dalam pendingin dan aku lanjut mencari. Dan tepat setelah itu, aku membuat penemuan mengejutkan lagi. Lihat itu Helen, kita dapat axolotl lagi. Dan ini juga yang besar. Oh, tunggu sebentar. Aku juga pikir ini adalah spesies baru lagi. Kalau aku benar, aku cukup yakin ini disebut Dirty Leucistic Axolotl. Dan satu-satunya alasan aku berpikir begitu adalah karena bentuknya persis seperti yang ada di bagan. Ini sebenarnya leucistic biasa, tapi ada banyak bintik hitam di wajahnya. Kalian, aku tahu, toko hewan ini memang spesialis axolotl. Tapi aku tetap nggak percaya dengan semua jenis berbeda yang kita temukan. Ini keren banget. Jadi aku menyaluk beberapa kali lagi di akuarium ini, dan aku berhasil menangkap beberapa axolotl lagi. Tapi aku sama sekali nggak tahu jenis apa mereka. Di label harganya tertulis mereka disebut hypo, yang bahkan belum pernah aku dengar sebelumnya. Tapi mereka benar-benar terlihat keren. Jadi aku masukkan mereka ke dalam box pendingin dan aku lanjut ke akuarium berikutnya yang punya lebih banyak axolotl yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Teman-teman, di sini tertulis ada axolotl abu-abu dan hitam di sini. Juga ada Santic Copper. Aku nggak yakin itu apa dan mereka nggak ada di chart, jadi mungkin mereka itu spesies baru. Kayaknya satu-satunya cara buat tahu adalah dengan menangkap mereka. Jadi aku langsung mulai menjala di sekitar sini dan gak butuh waktu lama sampai aku menangkap yang pertama. Oh, Helen, kita dapat sesuatu. Lihat itu, kita punya axolotl di jala. Oke, aku belum yakin ini jenis yang mana, tapi aku pikir ini mungkin yang Santic Copper. Seperti yang bisa kamu lihat, ini terlihat cukup mirip dengan koper lain yang kita temukan, tapi sedikit berbeda. Yang ini warnanya lebih terang dan dia punya banyak bintik di tubuhnya. Dia keren banget, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Dan kalian, sebenarnya aku punya teori tentang bagaimana toko hewan peliharaan ini punya semua morph yang aneh-aneh ini. Dan itu mungkin karena mereka memelihara banyak axolotl ini bersama-sama dan mereka mulai berkembang biak, menciptakan axolotl super langka yang tidak dimiliki orang lain. Dan kalau itu benar, itu keren banget karena kita bisa jadi satu-satunya orang yang punya beberapa spesies ini. Setelah memasukkannya ke dalam box pendingin, aku melanjutkan pencarian untuk axolotl abu-abu dan hitam yang misterius itu. Ketika tiba-tiba ini terjadi. Oh, Helen, aku rasa itu ada di jaring kita. Lihat itu. Oh, itu pasti axolotl abu-abu dan hitam, teman-teman. Oke, ayo kita keluarkan dia dari sini. Sini kawan, kami menyelamatkanmu. Wow, lihat yang satu ini teman-teman. Astaga, dia cantik sekali. Lihat, bintiknya banyak banget. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku penasaran seberapa langka dia, karena sekali lagi, dia tidak ada di chart axolotl. Aku bahkan tidak tahu harus mengawinkan jenis apa untuk mendapatkan morph seperti ini. Jadi kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi bagaimanapun juga, ini salah satu favoritku sejauh ini. Sekarang, setelah menemukan semua axolotl gila ini, yang bahkan harganya tidak sampai $1.000, aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa axolotl mosaik seharga $10.000 itu. Dan kita masih harus menemukannya. Jadi aku terus mencari. Dan di akuarium berikutnya, aku bisa menemukan beberapa lagi yang normal dan beberapa lagi yang hipo. Tapi sayangnya, belum ada yang mosaik. Jadi aku terus mencari ketika tiba-tiba aku menemukan hal paling mengejutkan sejauh ini. Ya ampun Helen, apakah ini seperti yang kupikirkan? Stiker ini bilang kalau ada bayi axolotl mosaik di sini. Kamu pasti bercanda. Oke, aku benar-benar lupa. Pemilik lama toko hewan ini bilang kalau axolotl mosaik berkembang biak di sini. Dan itu berarti pasti ada bayinya. Dan sepertinya kita baru saja menemukan akuarium tempat mereka menyimpannya.
Aku hanya berharap mereka masih hidup. Jadi aku mulai menyendok dengan hati-hati dan di jaring pertamaku aku mengangkat bukan 1, tapi 2 bayi axolotl mosaik. Oh, kamu pasti bercanda. Ini pertama kalinya aku melihat axolotl mosaik secara langsung. Dan meskipun mereka mungkin belum terlihat begitu unik sekarang, mereka masih bayi. Dan ketika mereka tumbuh lebih besar, mereka akan mengembangkan warna dan pola yang luar biasa. Kamu bisa melihatnya sedikit sekarang. Mereka jelas tidak biasa. Tapi percayalah, saat kita menemukan yang lebih besar nanti di video ini, kamu akan benar-benar terkesima. Tapi ini tetap sangat keren, ya ampun. Saya langsung memasukkan anak-anak kecil ini ke dalam ember mereka sendiri supaya tidak ada yang memakan mereka. Lalu saya lanjut mencari berapa banyak lagi yang bisa saya temukan. Oh, sepertinya saya melihat beberapa. Oh, ada satu di sana, saya dapat dia. Tunggu sebentar. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman, lihat ini. Ya ampun, lihat ini. Sekarang kita punya jaring penuh axolotl mosaik. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 2 lainnya. Jadi totalnya ada 7. Dan makhluk-makhluk ini harganya $500 masing-masing. Oke, itu banyak sekali uang. Kita benar-benar dapat jackpot. Tapi saya tidak tahu ternyata masih ada lebih banyak lagi di dalam akuarium. Dan setelah beberapa kali menjaring lagi, saya berhasil menangkap semuanya. Ada 10 ekor semuanya, yang berarti semua bayi axolotl ini harganya $5.000. Tapi ternyata yang besar harganya $10.000. Jadi setelah ini pasti akan makin gila. Setelah itu saya pindah ke akuarium berikutnya, di mana sepertinya mereka sedang membiarkan berbagai jenis axolotl. Oh, tapi ini bukan axolotl biasa. Seperti yang bisa kamu lihat, di sini tertulis ada axolotl emas, juga ada leucistic yang bisa menyala. Nah, kalau kedua axolotl itu punya anak, mungkin saja mereka menghasilkan axolotl hibrida langka. Jadi saya memutuskan cara termudah untuk menemukannya adalah dengan menggunakan lampu khusus yang saya punya yang bisa membuat mereka menyala. Dan langsung saja saya melihat sesuatu. Oh, lihat itu besar sekali. Oke, mari kita lihat apakah saya bisa menangkapnya. Ayo kawan, masuk ke jaring. Kami mencoba menyelamatkanmu. Nah, berhasil, kami dapat dia. Lihat ini teman-teman, lihat betapa terang dia menyala sekarang. Gila banget teman-teman. Wow, lihat juga matanya, hijau sekali. Dia benar-benar terlihat seperti axolotl mutan. Sungguh menarik bagi saya bagaimana dia terlihat seperti axolotl biasa saat terkena cahaya. Tapi ketika lampunya dimatikan, dia benar-benar hijau. Itu gila. Yah, ini jelas leucistic yang bersinar. Dan dia benar-benar bersinar. Sebenarnya dia bersinar agak terlalu terang. Dia agak membuat saya silau sekarang. Saya langsung memasukkan dia ke dalam kotak pendingin bersama axolotl-axolotl kita yang lain. Dan koleksi kita semakin besar. Tapi masih ada axolotl emas di sini. Dan karena dia tidak bersinar, akan jauh lebih sulit untuk menemukannya. Ayo, di mana dia teman-teman? Air ini menjijikan. Oh, sepertinya saya melihatnya. Dia ada di bawah sana. Ayo, masuk ke jaring kawan. Kami mencoba menyelamatkanmu. Nah, berhasil. Kami mendapatkannya. Wah, dia besar sekali. Lihat ukuran axolotl emas itu teman-teman. Dia jauh lebih besar daripada axolotl emas pertama yang kita temukan. Dan dia juga jauh lebih berwarna. Maksud saya, lihat saja itu. Benar-benar luar biasa. Baiklah, nah sepertinya kita sudah menemukan kedua induknya. Sekarang saatnya mencoba mencari anak-anaknya dan melihat seperti apa hasil campuran kedua axolotl ini. Sekarang kalau kalian bertanya-tanya apa wadah jaring kecil di dalam akuarium ini, biasanya orang-orang menaruh anak ikan dan axolotl di dalamnya. Dengan begitu, induknya tidak memakan mereka. Jadi, saya melihat ke dalamnya dan langsung menemukan 2 axolotl kecil. Dan mereka adalah salah satu yang paling keren yang pernah saya lihat. Ini keren banget teman-teman. Saya belum pernah melihat bayi axolotl emas sebelumnya. Tapi kalau kalian ingat, mereka juga seharusnya bisa menyala karena salah satu induknya bisa. Jadi, tahu nggak? Mari kita matikan lampunya dan coba. Yuk kita lihat. 3, 2, 1. Astaga, lihat itu. Mereka benar-benar neon teman-teman. Lihat deh. Itu benar-benar gila. Saya rasa saya belum pernah melihat axolotl yang menyala sebanyak ini. Setiap bagian tubuh mereka benar-benar neon. Ya, sepertinya itulah yang terjadi kalau kamu mengawinkan axolotl emas dengan leucistic yang menyala. Ini pasti sangat langka. Saya memutuskan untuk memasukkan mereka ke dalam ember bersama bayi mosaik hanya karena ukurannya sama. Dan ya, setelah itu saatnya menjelajahi kolam besar ini, yang katanya disinilah mereka memelihara axolotl terbesar mereka. Astaga teman-teman, air di sini benar-benar menjijikkan. Saya belum melihat axolotl di sini, tapi seharusnya ada beberapa di sini. Jadi, ayo mulai menyisirnya dengan jaring. Karena kolam ini sangat besar, tidak akan mudah untuk menemukannya. Namun, hanya dalam beberapa menit, saya berhasil menangkap axolotl pertama saya.
Oh, tidak mungkin Helen, kita dapat sesuatu. Kita punya aksolotl pertama kita. Dan astaga, mereka tidak bercanda ketika bilang ada yang besar di sini. Ini benar-benar besar. Oh, dan saya pikir ini adalah spesies lain yang belum kita temukan. Ini disebut Axolotl starburst. Dan meskipun mereka terlihat cukup normal sekilas, jika kamu lihat lebih dekat, mereka punya serpihan emas di seluruh tubuhnya. Mereka benar-benar keren. Saya bahkan belum pernah menemukan satu pun sebelumnya, apalagi yang sebesar ini. Dan untungnya, dia masih hidup, meskipun sudah ditinggalkan di sana selama berminggu-minggu. Dan entah bagaimana dia masih sangat gemuk. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Saya rasa dia makan sesuatu di sana. Saya tidak tahu. Itu benar-benar aneh. Dan ya, saat saya melihat lebih dekat, saya sadar alasan yang satu ini begitu gemuk adalah karena dia sebenarnya sedang hamil. Yang berarti pasti ada lebih banyak lagi di sini, termasuk bayi-bayinya. Jadi saya masukkan dia ke dalam pendingin dan saya terus menyisir dengan jaring. Lalu tiba-tiba ini terjadi. Oh, lihat itu Helen. Saya benar, ada bayi-bayinya di sini. Kita dapat 2 axolotl kecil. Ya ampun, mereka sangat kecil. Saya kira ini adalah bayi axolotl starburst, tapi saya tidak yakin. Agak sulit membedakannya saat mereka sekecil ini. Tapi bagaimanapun juga, itu akan membuat misi penyelamatan ini jadi jauh lebih sulit karena kolam ini sangat besar. Bisa saja ada ratusan di sini. Jadi sepertinya kita harus terus mencari dan lihat berapa banyak lagi yang bisa kita temukan. Setiap kali menyendok, koleksi axolotl kita semakin banyak dan pendingin kita cepat terisi penuh. Tapi semuanya tidak berhenti di situ. Lalu aku menangkap axolotl raksasa lagi, tapi yang satu ini jauh lebih langka. Wah, nggak mungkin Helen, kita dapat axolotl lagi di sini. Aku rasa itu melanistik besar lagi. Yang gila adalah, ini baru yang kedua yang kita temukan di seluruh toko hewan ini, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Tapi seperti yang kalian tahu, kita sedang mencari yang jauh lebih langka. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam pendingin dan kita akan terus mencari, siapa tahu kita bisa menemukan lagi yang ada di daftar. Setelah itu, aku melihat sesuatu yang lain di kolam. Dan saat aku melihat lebih dekat, aku sadar kalau itu adalah axolotl albino yang sangat besar. Oke, mari kita lihat apakah aku bisa menangkapnya. Ayo kawan, masuk ke jaring. Kita menyelamatkanmu. Itu dia. Astaga, aku dapat dia. Ini besar sekali. Kalian lihat nggak? Ini bahkan nggak kelihatan nyata, teman-teman. Ini sejauh ini adalah axolotl terbesar yang pernah aku lihat seumur hidupku. Tanganku memang besar, jadi mungkin di kamera tidak terlihat sebesar itu. Tapi aku punya meteran di sini. Dan kita akan lihat seberapa besar sebenarnya axolotl ini. Sepertinya benar-benar hampir 1 kaki panjangnya, teman-teman. Oke, kepalanya ada di sini. Diam dulu, kawan. Oke, ekornya ada di sini, teman-teman. Lihat itu. Dia sedikit lebih dari 10 inci panjangnya. Itu pasti seperti rekor dunia atau semacamnya, teman-teman. Tulis komentar di bawah kalau kalian pernah melihat axolotl sebesar ini sebelumnya. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, dia juga sangat gemuk. Kelihatannya seperti sedang hamil. Jadi kalau itu benar, mungkin ada bayi albino di dalamnya juga. Ini gila. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, aku tidak yakin bagaimana kita bisa menandingi yang barusan. Tapi aku terus menjala di sekitar dan aku berhasil menangkap beberapa bayi axolotl lagi, termasuk beberapa yang albino. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang besar di jaringku. Dan itu benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Lihat ini teman-teman, kita dapat axolotl besar lagi di sini. Sepertinya ini albino lagi. Oh, tunggu sebentar. Tidak, ini sesuatu yang berbeda. Teman-teman, aku rasa ini axolotl emas besar. Lihat itu. Itu sejauh ini adalah axolotl emas terbesar yang pernah aku lihat. Dia benar-benar lebih besar dari tanganku. Gila banget. Awalnya aku kira dia albino karena dia sangat kotor. Maksudku, lihat itu. Itu sangat menyedihkan teman-teman. Membayangkan semua axolotl raksasa ini hidup di air yang menjijikan ini. Sungguh keajaiban mereka masih hidup. Sungguh gila berapa banyak axolotl emas yang kita temukan di toko hewan ini. Dan yang lucu, sampai video ini aku selalu mengira yang emas itu paling mahal dan paling langka. Tapi jelas setelah menemukan semua morf aneh yang sudah kita temukan sejauh ini, itu tidak benar. Namun kita masih mencari axolotl paling langka, dan itu adalah mosaik. Dan ya, aku sudah menjaring di kolam ini selama sekitar 30 menit sekarang. Dan aku rasa dia tidak ada di sini. Dan hanya ada 1 akuarium lagi di toko hewan ini yang belum kita jelajahi. Dan itu adalah kesempatan terakhir kita untuk menemukannya. Jadi aku langsung memasukkan axolotl emas ke dalam pendingin, dan aku menuju ke akuarium terakhir. Tapi keadaannya tidak terlihat bagus. Airnya sangat keruh dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi aku mulai menjaring ke sana-sini ketika tiba-tiba aku membuat penemuan yang menyayat hati. Oh tidak Helen, lihat di sana. Ada seekor axolotl tapi dia terbalik dan tidak bergerak. Oh tidak, itu pasti axolotl mosaik teman-teman, ini tidak bagus. Oke, sepertinya kita harus mencoba menangkapnya, mungkin dia masih hidup. Ayo kawan,
Aduh, ini benar-benar menyedihkan teman-teman. Kamu pasti bercanda. Oh, tunggu. Tunggu, apa ini sebenarnya? Helen, ini aksolotl palsu. Ini mainan, ini bukan yang asli. Kenapa ini ada di sini? Apa ini semacam lelucon atau apa? Teman-teman, aku benar-benar mengira aksolotl mosaik sudah mati. Ya, setidaknya kabar baiknya berarti aksolotl mosaik masih bisa ada di dalam sana dan mungkin masih hidup. Nah, sekarang masih ada harapan. Kalau aksolotl mosaik masih ada di sini, aku terus menyendok-nyendok. Dan setelah beberapa kali jaring kosong, aku mengangkat sesuatu. Ya ampun Helen, kita menangkap sesuatu. Apapun itu, benda ini bergerak. Semoga itu aksolotl mosaik. Ya ampun Helen, kita berhasil. Kita menangkap apa yang kita cari selama video ini. Itu dia, aksolotl mosaik. Aku benar-benar tidak percaya dengan mataku sendiri sekarang. Aku gemetar banget. Aku tidak menyangka kita akan menemukannya teman-teman, tapi kita berhasil. Dan untungnya, dia masih hidup. Ini adalah hal terindah yang pernah aku lihat. Maksudku, coba lihat itu. Sekarang, untuk memberi gambaran betapa langkanya aksolotl ini, kemungkinan seekor aksolotl menjadi mosaik adalah 0,00001%, yang pada dasarnya mustahil. Itu hanya terjadi secara acak. Kamu tidak bisa membiakkan aksolotl secara khusus untuk mendapatkannya. Dan itulah kenapa mereka sangat sulit ditemukan. Tapi sekarang kamu benar-benar bisa melihat apa yang aku maksud tadi ketika aku bilang mereka punya warna dan pola yang sangat gila. Setiap aksolotl mosaik benar-benar berbeda satu sama lain. Itulah yang membuat mereka sangat unik. Yang benar-benar keren dari yang satu ini adalah insangnya hitam di sisi ini. Tapi di sisi satunya lagi, insangnya merah seperti biasanya. Itu benar-benar keren banget. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, ini belum dewasa sepenuhnya. Jadi warna dan polanya akan semakin bagus seiring dia tumbuh. Aku benar-benar nggak percaya sekarang. Aku benar-benar sedang memegang seekor aksolotl yang bisa bernilai $10.000. Ya, aku rasa bisa dibilang aku pasti akan memelihara aksolotl ini bersama semua aksolotl gila lainnya yang kita temukan di toko hewan peliharaan terbengkalai ini. Jadi, tulis komentar di bawah jika kalian ingin melihat bagian kedua di mana aku membangun rumah impian untuk semua aksolotl ini. Dan juga tulis nama untuk aksolotl mosaik baru kita di kolom komentar. Tapi pokoknya terima kasih banyak sudah menonton videonya dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.